Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama alaina syifah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Shadaqallahul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati keluarga besar Bapak Nur Asikin beserta keluarga, yang kami hormati pula Sohibul Wilayah RT 04 Bapak Aris Effendi, yang kami hormati Sohibul Wilayah Blok G Bapak Umar selaku Ketua RW 08. Ada nggak Pak Umarnya? Nanti ada dia pas pembagian berkat, ada. Biarin aja. Yang kami hormati para asatid Kabid Dakwah Mushola Taqwa yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hadir semua tiga-tiganya. Ya, nanti jangan rebutan berkat ya, nanti ada bagiannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, jamaah warga Blok G wabil khususnya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua hadir kumpul di sini memenuhi undangan Sohibul Hazat Bapak Nur Asikin, yang kita rela jauh-jauh dari Timur Tengah, jauh-jauh dari planet Pluto, MC-nya jauh itu hadir duduk di tengah-tengah kita memenuhi undangan Sohibul Hazat, dan ini satu bentuk kecintaan terhadap para tetangga dengan diadakannya walimah. Insyaallah sempatanlah kita untuk menghadiri undangan itu. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah Bapak semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada Bapak Nur Asikin sekeluarga, kami ucapkan terima kasih atas jamuannya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala sedekah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Bapak Nur Asikin sebentar lagi akan mengadakan nikah anaknya yang bernama Ananda Ayu. Pohode itu kali itu kertasnya, maaf. Pohode. Itu. Insyaallah nanti akad nikahnya akan dilaksanakan hari Minggu. Cek. Aduh, aing teu fokus. Jauh teuing. Mana masuk YouTube lah. Tonton di luar negeri. jangan sembarangan ini. Ini tuh, deui. Aduh, masa saya kudu ngangkat ya. Aduh.
Udah biarin. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, nikah itu kalau menurut santri salaf itu singketan, ya singketan nikah, nikmat kerasa hangat. Tadi kira bener. Nikah adalah salah satu bentuk sunat yang Nabi perintahkan kepada umatnya, yang mana umatnya diperintah untuk melaksanakan nikah. Nah, bahkan an-nikahu sunnati, nikah itu bentuk sunatku, kata baginda Rasul. Paman rogiba an sunnatu falaisa minni, barang siapa yang tidak menikah berarti dia bukan termasuk golongan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Nur Asikin sebentar lagi akan menikahkan putrinya yang pertama, ya Pak. Yang pertama tadi istri yang pertama Ananda Dike Monaco, yang insya Allah ini menjadi sebuah pelepasan pertanggungjawaban dari Bapak Nur Asikin, karena dalam satu hadis Pak disebutkan mangkana lahu waladun, barang siapa yang mempunyai anak perempuan, wa indahu ma yuzawizahu bihi walam yujawizuhu, anak itu sudah cukup umur, sudah mapan umurnya untuk segera dinikahkan, tapi bapak tidak menikahkannya, lalu anak terjerumus naudzubillahi min dalik dengan perzinahan, maka wazana fainal isma bainahuma, maka dosanya, dosa anaknya dengan dosa bapaknya itu sama. Naudzubillahi min dalik. Besok hari Minggu bapak menyaksikan akad pernikahan Bapak Nur Asikin sudah lepas dari pertanggungjawaban sebagai seorang bapak. Alhamdulillahirabbil. Nah, makanya kalau punya anak Pak, cepat-cepat nikahkan ya. Saya siap untuk menampung yang muda. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada 4 golongan atau 4 acara yang diramaikan. Yang pertama, ketika kita dilahirkan, ada 4 walimah yang diramaikan. Ketika pertama kita dilahirkan, rame. Oh, Bapak Anu istrinya melahirkan, rame bareng-bareng kita menengok, mengucapkan selamat atas kelahiran putra atau putrinya, dan kita doakan mudah-mudahan putranya menjadi putra yang soleh, anak perempuannya mudah-mudahan menjadi putri yang solehah. Nah, itu diramaikan. Bahkan ada walimah akikoh, ya kan? Nah, itu diramaikan. Nah, yang kedua hadirin, ada yang disebut walimah nikah, walimatul urus. Nah, ini seperti ini. Wow, luar biasa. Dari mana-mana datang, diundang dari berbagai penjuru, besok siap untuk mendatangi undangan Bapak Nur Asikin. Nah, ini rame. Ini bentuk sebuah kebahagiaan yang Bapak Nur Asikin apresiasikan dengan cara mengundang kita semua. Ini disebut dengan walimatul urus. Yang ketiga, ada walimah itu disebut dengan walimah hitan. Ketika anak bapak dihitan, itu pasti ramai, orang-orang pasti menengok, orang-orang pasti datang supaya anak itu menjadi soleh, maka ada walimatul khitan. Yang keempat, ada yang disebut dengan keramaian itu di saat kita meninggal, rame. Oh, Bapak Anu meninggal, siap tahlil, rame. Bapak Anu meninggal, wow, rame, pasang tenda, saudara-saudara di mana dikasih tahu, ya inilah walimah, disebut dengan tahlilan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, hal terus. Ini bentuk apresiasi sebagai bentuk untuk mendoakan kepada ahli kubur. Nah, ini rame. Nah, kira-kira yang kita senangi kira-kira nomor berapa? Walimah yang mana? Walimah yang mana? Walimah nikah. Oh, rame kayak raja dan ratu sehari ya. Kirain nomor 4 Bu Puji. Hadirin jamaah rahimakumullah, nikah Ananda Dike atau Ayu dengan Anjas Prayitno, ada pengantinnya. Nah ya, sebagai
pengantin yang insya Allah akan dilaksanakan besok. Dan kita pun yang sudah berumah tangga ini hanya sekadar oleh-oleh sambil menikmati cicipan dari Sohibul Hajat. Silakan Pak Belit yang dahareun teu fokus info kitab. Ya bagikan kopi nak. Ampun. Sini letak. Udah. Bagi kita hadirin yang sudah melaksanakan menjalankan pernikahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau pengantin baru yang besok akan dijalankan akadnya, ingat Neng Dike, ingat Ananda Anjas, bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan syariat. Lil ibarat Neng Dike itu lil ibarat seorang istri itu ibarat hutan. Ibarat apa? Hutan. Laki-laki suami harus lil ibarat macan. Wanita atau istri harus lil ibarat seperti hutan. Laki-laki atau suami harus lil ibarat seperti macan. Bukan berarti setiap malam bapak aung-aungan ke istri gitu kan untuk memasuki hutan, bukan seperti itu tafsirannya. Bagaimana hutan yang sangat lebat, hutan yang sangat lebat sekali, ditumbuhi tumbuh-tumbuhan semuanya ada. Ketika kita melewati hutan, kalau di dalamnya ada macan, kira-kira berani nggak kita untuk masuk ke dalam hutan? Nggak ada yang berani masuk ke hutan, karena di dalam hutan dijaga oleh seorang raja hutan yang bernama macan. Rumah tangga ketika suaminya menjadi sosok panutan bagi keluarganya, tidak ada lagi hewan-hewan buas masuk ke dalam rumah tangga kita. Insya Allah rumah tangganya aman sampai ia wafat, tidak ada gangguan. Hutan hadirin, seorang istri harus laksana seperti hutan. Hutan itu harus dijaga, harus dibersihkan dan lain sebagainya. Tentunya ini hutan dijaga oleh sang hutan, raja hutan yang bernama macan, suami. Nah, seorang suami kita nih Pak harus laksana seperti macan. Bagaimana seorang macan? Bagaimana sosok binatang macan? Macan kalau keluar dari kandangnya, bapak bekerja, bapak mencari rezeki, mencari nafkah, keluar dari rumah meninggalkan hutan, meninggalkan istri, tentu di jalan bapak mendapatkan musibah, di jalan bapak mendapatkan godaan. Tentu bapak gak akan lari kemana, tentu pasti bapak lari ke rumah. Macan ketika dalam bahaya, ketika dia nyawanya diuber-uber oleh manusia, tidak ada lagi tempat untuk dia bersandar, untuk berlindung. Tidak hutan, tidak ke mall, tidak ke kafe, pasti macan larinya kemana? Ke hutan. Nah itu rumah tangga harus seperti itu Pak, harus seperti hutan dan macan. Istri sebagai hutan yang bisa melindungi seorang suami, dan bapak sebagai suami harus seperti seorang macan. Bagaimana macan? Menjaga hutan yang masih alami. Allah Akbar. Ini filosofi yang gampang tapi susah untuk dipraktekkan. Betul? Susah. Nah, ketika bapak menjadi macan, istri menjadi hutan, maka di sini bakal timbul macan menjaga hutan, hutan melindungi macan. Maka di sini nanti bakal datang kopi lagi ka dieu. Woi, kopi akun aing. Halangan kamera, Jis. Ampun aing. Itu fokus bener ya. Lah santai. Nah, ketika hutan aman, macan pun merasa aman, maka nanti di sini bakal timbul mawadah, Pak. Apa itu yang disebut mawadah? Mawadah itu rasa cinta. Jadi Neng Ayu
sebelum Neng Ayu masuk ke jenjang nanti pertikahan, ada yang disebut dengan mawadah. Mungkin dulu bapak ketika kenal sama istri yang sekarang itu mungkin awalnya itu mawadah, yaitu rasa cinta. Bapak melihat istri itu melalui fisik. Oh, istri saya cantik. Oh, istri saya bahenol. Oh, istri saya nengtrom dan lain sebagainya. Itu mawadah, rasa cinta. Ditimbulkan dari rasa cinta ini, bapak berani untuk mengorbankan seluruh raga, jiwa dan cintanya untuk seorang wanita yang bapak cintai. Mawadah disebutnya, Pak. Tapi mawadah ini bisa hancur, mawadah ini bisa luntur dengan cara apa? Satu, faktor umur. Dulu istri saya 19 tahun, masih nengtrom, masih bahenol. Lah sekarang umur 45 tahun, ya kayak gitulah. Nah itu, ini mawadah, ini bisa hancur dengan faktor umur. Atau masih muda tapi kecelakaan juga, hancur semua tubuhnya, mawadah hilang. Ini rumah tangga kalau kita menerapkan mawadah ini nggak akan lama, makanya ada istilah sakinah, mawadah, warohmah. Kalau kita hanya mawadah, mengandalkan kecantikan, mengandalkan kegantengan, melihat istri, melihat suaminya dengan ganteng, melihat istri oleh suami dilihat dengan cantik, kita cinta ke dia karena kecantikannya, hati-hati, kecantikan ini akan menjadi binasa dengan faktor usia. Atau istri itu menjadi mawadah akan hancur itu karena gak dikasih duit, Pak. Gak dikasih duit, bener. Istri cantik, lagi 19 tahun, 25 tahun. Istri saya kok kayak kelihatan udah tua, padahal umurnya baru 25 tahun. Ternyata gak pernah dibeliin. Nah gitu, hati-hati. Nah ketika mawadah ini diterapkan dalam rumah tangga hanya sebatas mawadah, hati-hati, mawadah bisa hancur dengan faktor umur dan lain sebagainya. Nanti bapak-bapak mencari mawadah yang lain di luar sana. Istri saya 35 tahun tapi kurang cantik, kurang perawatan. Bapak cari di pabrik ada teman, bapak cari di sebelah kiri ada janda yang lagi, wah ini mencari mawadah yang baru. Ini normal, Pak, normal. Juzina hubus syahwati. Nah itu kan Al-Qur'annya, Allah ciptakan, tumbuhkan syahwat kepada kita. Jadi bapak-bapak ketika nanti bapak cinta kepada istri orang atau bapak cinta kepada wanita lain, itu tenang, Pak, tenang. Artinya jangan khawatir, dan ibu pun jangan khawatir, bahkan ibu harus bersyukur. Benar, harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah suami saya masih ngelirik istri orang, masih ngelirik istri yang lain. Mak Bati masih normal. Gimana kalau suami saya melirik kambing tuh yang ada di kandang? itu kan gak normal, harusnya ibu bersyukur. Nah inilah mawadah, hadirin. Mawadah bisa luntur, bisa hancur dengan faktor umur. Nanti laki-laki yang masih gagah, masih kuat, bisa mencari mawadah yang lain. Yang kedua, rumah tangga nggak cukup dengan mawadah. Ketika mawadah seperti tadi, maka ada yang kedua disebut mawadah warohmah. Rohmah, apa itu rohmah? Kasih sayang. Nah, kasih sayang seorang suami kepada istri, kasih sayang istri kepada suami, itu akan menjadi kekuatan di dalam keluarga kita ketika kita sudah ada rasa sayang kepada istri dan kepada suami. Walaupun umur 45 tahun, walaupun usia 50 tahun, istri udah 60 tahun, tapi dalam hati kita ada rasa rahmah kepada istri, ada rasa sayang kepada istri. Jangankan wanita yang 15 tahun, 19 tahun, yang usia 20 tahun pun kita tidak akan tergoda. Karena apa? Karena kita adalah ISIS. Siapa ISIS? Ikatan suami istri satu. Gak berani nyandung. Sah lagi proses pada ya. Video anak. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rahmat, hadirin. Ketika kita rumah tangga 10-20 tahun,
kalau sudah tertanam dalam diri kita rasa sayang kepada istri, istri pun sayang kepada kita, jangankan kita mencari yang lain, tetap kita akan setia sehidup semati kepada istri kita. Karena apa? Diikat oleh rasa sayang. Susah, Pak. Jangankan seperti itu, Pak. Sayyidina Umar itu kan, Sayyidina Umar itu kan terkenal dengan haub gaplok sebagai sahabat, salah satu sahabat yang galak. Kalau dia sudah pegang pedang itu, Sayyidina Umar tidak ada pedangnya yang tidak bisa menghancurkan orang. Galak Sayyidina Umar. Tapi begitu datang ke rumahnya, istrinya marah-marah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak melawan, bahkan Sayyidina Umar tunduk kepada istrinya. Tuh. Nah, di sini aja nih Pak Dayat, Pak Pujiana, Pak Urip hebat. Wow, hebat di forum. Di rumahnya apa, Pak? Nyuci piring. Nyuci baju, takut sama istri. Kok tahu? Ini berarti mereka ini mencontoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Nah, yang lebih uniknya lagi, karena diikat oleh rasa rahmat, oleh rasa rahmah, kasih sayang, rumah tangga akan selamanya utuh. Walaupun mawadahnya sudah lumpur, tapi masih ada rahmah, kasih sayang. Jadi ingat kisah anak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu mempunyai anak. Sayyidina Umar mempunyai anak, anaknya nikah. Kebetulan istri atau menantu Sayyidina Umar ini seorang bidadari yang ada di wilayah situ, cantiknya luar biasa, jauh sama orang musyrikah, cantik. Ini Sayyidina Umar punya anak, anaknya nikah dengan seorang bidadari, cantik luar biasa, sehingga betah, tidak bisa meninggalkannya. Disuruh oleh Sayyidina Umar, wahai putraku, sono perang. Enggak mau. Besok lagi, wahai anakku, perang sono, berangkat perang. Enggak mau. Kenapa engkau enggak mau perang? Saya takut meninggalkan istri saya, karena istri saya cantik, bahenoneng trom. Oh, enggak mau. Begitu Sayyidina Umar mendengar cerita itu, wahai anakku, sini, hari ini engkau ceraikan istrimu. Karena ini anak turut kepada Sayyidina Umar, diceraikan, Pak. Boh, kira-kira kita gimana tuh kalau punya bapak seperti itu? Hoi, anakmu ceraikan karena terlalu cantik, buat bapak saja. Saingan. Nah, ini Sayyidina Umar itu suruh menceraikan anaknya. Akhirnya anaknya Sayyidina Umar menceraikan istrinya, cerai. Lalu selang 10 hari ditikahkan kembali oleh Sayyidina Umar. Ini putranya dengan wanita yang jelek. Boh, jelek. Lah, kalau kita mau ukuran negro lah gitu kan. Ukuran takroni gitu kan. Nah, anaknya pas mau perang, siap berangkat. 1 tahun nggak pulang-pulang. Kenapa? Mungkin di rumahnya gak betah karena istrinya kurang cantik. Ini mawadah, hadirin. Ini dikisahkan oleh putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Nah, ketika sudah ada rahmah, diikat oleh kasih sayang oleh seorang suami, seorang istri pun sangat menyayangi istrinya. Insya Allah, walaupun mawadah sudah luntur, tapi ada rahmat, insya Allah rumah tangga yang terakhir menjadi sakinah, tentram tuh. Mawadah, oke, warahmah, oke, baru akan jadi rumah tangga yang sakinah, tentram. Walaupun mawadahnya sudah berumur, sudah berkarat, tapi warahmahnya yang kuat, laki-laki tidak tergoda oleh perempuan lain. Begitupun istri tidak tergoda dengan laki-laki lain, karena diikat oleh rahmah, bakal timbul keluarga yang sakinah. Disebutlah sakinah, mawadah, warahmah. Aslinya mawadah dulu, warahmah baru sakinah. Nah, seperti itu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, ini dalam Al-Quranul Karim, keluarga yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim itu ada keluarga yang bapaknya atau suaminya soleh, istrinya soleh. Ini hanya 4 dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, suaminya soleh, istrinya soleh. Siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatina Khadijatul Kubro. Makanya di setiap doa walimah atau doa ba'da nikah
wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammad wa Sayyidatina Khadijatul Kubra. Karena apa? Kanjeng Nabi sebagai panutan, Siti Khadijah menjadi istri yang solehah. Itu dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam Al-Quran itu ada yang disebut suaminya soleh, istrinya bangkawarah. Siapa? Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Siapa istri kanjeng Nabi Lut? Ada yang tahu? Wah, aing mah. Istrinya Nabi Lut itu Ibu Lut. Ibu Lut. Saya juga nggak tahu. Saya cari di kitab-kitab. Ini saya cari tadi ya. Ini nih nama istri Nabi Lut siapa gitu ya? Nggak ada. Udah yang gampang aja Ibu Lut. Tapi dalam satu tafsir disebutkan walimah. Itu walimah. Kalau saya nggak salah ya. Itu kanjeng Nabi Lut, sosok seorang nabi tapi punya istri bangkawarah kafir. Akhirnya Nabi Lut kan waktu itu hijrah, diperintah oleh Allah sehingga kaumnya menjadi kaum Sodom. Itu kan jadi laki-laki cinta kepada laki-laki, gitu. Laki-laki cinta kepada laki-laki. Bahkan istrinya kanjeng Nabi Lut pun sendiri pun sudah tidak cinta kepada kanjeng Nabi Lut dan tidak mau menuruti kepada kanjeng Nabi Lut, sehingga kanjeng Nabi Lut oleh Allah disuruh untuk pindah karena negeri Sodom akan saya hancurkan. Oh, ini Nabi Lut. Yang ketiga, ada wanita laki suami bangkawara tapi istri solehah. Siapa dalam Al-Quran? Fir'aun sebagai sosok seorang raja yang bangkawarah kafir tapi mempunyai istri solehah. Siapa? Siti Asyah. Lah kenapa Fir'aun yang raja raja-rajanya di dunia, bahkan dalam satu riwayat Fir'aun itu mempunyai badan 8 meter Pak. Nggak kira-kira 8 meter. Sekali makan itu sapi 2 mah belum kenyang. Mantep kan? Salman ini mah. Aduh, palayat tuh ngadek sonan. Emang siapa anakna meureun? Ini Fir'aun Pak. Fir'aun disebutnya dalam Al-Quran Dil Autad, yang mempunyai kekuatan. Itu Fir'aun, tubuhnya 8 meter, tinggi badannya, lebar badannya 6 meter. Yang menjadi pertanyaan, kepunyaannya berapa meter? Tuh, ayo ya. Itu Fir'aun ketika mau jima dengan Siti Asyah. Dalam satu riwayat, Fir'aun ketika mau jima dengan Siti Asyah, riwayat yang pertama mengatakan itu burung Fir'aun disentil oleh malaikat Jibril. Begitu lagi nafsu disentil langsung kayak terong. Itu dalam satu riwayat. Yang kedua, ketika Fir'aun mau menjima istrinya Siti Asyah, iblis laknatullah itu menyerupai sosok seorang Siti Asyah, sehingga Fir'aun jima dengan iblis. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan Siti Asyah adalah salah satu istri yang masuk surga yang dalam keadaan suci, karena Siti Asyah belum tersentuh oleh Fir'aun. Allahu Karim. Ini Siti Asyah solehah, iman, tapi Fir'aun bangkawarah, kafir, dalam Al-Quran disebutkan. Yang keempat, dalam Al-Quran itu ada sosok yang suaminya bangkawara, istrinya pun sama bangkawara. Siapa? Tabbat yada abi lahabil watab ma agna. Tak apal, masih PAUD ngajaran. Ternyata bisa Pak Puji. Itu Abu Lahab bersama istrinya, wa mro'atuhu hammalatal hatab. Itu wa mro'atuhu beserta istrinya. Abu Lahab beserta istrinya menjadi keluarga yang terlaknat. Nah, ini kira-kira apa sih yang kita inginkan dari rumah tangga yang jauh? Kita sudah menjalani 10 tahun, 20 tahun, yang kita harapkan hanya satu, menjadi keluarga seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini nanti Neng Ayu beserta Anjas mudah-mudahan menjadi keluarga yang dicontohkan dan bisa menuruti rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah. Amin ya rabbal alamin. Tuh masih 8:30. Tenang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang pertama kali menikah
itu adalah kanjeng Nabi Adam alaihissalam di surga. Dalam riwayat dikatakan kanjeng Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat di dalam surga dalam keadaan sendiri. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, mundar mandir, tidak ada teman. Lah Bapak juga gitu. Bapak di satu istana, di satu rumah megah, semua perlengkapan ada, mulai dari makanan sampai apa-apa ada, tapi Bapak gak punya istri. Nyaman gak kira-kira? Gak nyaman, gak nyaman, pasti butuh pelayan kasih sayang. Begitupun dengan kanjeng Nabi Adam, hadirin. Surga yang luas, nikmatnya yang begitu indah, tapi tetap kanjeng Nabi Adam galau, gak ada teman. Akhirnya kanjeng Nabi Adam, singkat cerita, tertidur. Dalam mimpinya beliau diperlihatkan oleh sosok seorang wanita cantik. Nah, ketika kanjeng Nabi Adam tidur, diambillah tulang rusuk kanjeng Nabi Adam untuk diciptakannya Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha. Itu makanya kan istri itu dari tulang rusuk seorang bapak. Nah, begitu bangun kanjeng Nabi Adam dari tidurnya, ternyata benar di depan sudah ada sosok seorang wanita cantik bagaikan bidadari. Itu Siti Hawa di surga dibandingkan dengan 30 bidadari wakilah 50 bidadari, kecantikannya jauh hebatan Siti Hawa. Oh, akhirnya kanjeng Nabi Adam oleh Allah diberikan nafsu, Pak, di surga itu namanya nafsu. Enggak melihat siapa-siapa yang ada di depan wanita cantik, sudah mau dicium oleh kanjeng Nabi Adam. Lalu Allah melarang, wes tenang dulu dah, tenang dulu, ngopi dulu, ngopi kanjeng Nabi Adam. Tenang dulu dah, engkau belum muhrim, engkau belum sah memegang, engkau belum sah mencium. Ya Rob, bagaimana aku bisa mencium, memeluk seorang wanita ini? Kata Allah, engkau harus membayar mahar. Maharnya apa? Baca sholawat. Siapa yang aku bacakan sholawat? Tuh, lihat tulisan di atas aras. Begitu lihat ke arah, ternyata ada tulisan Sallallahu ala Muhammad. Katakan Nabi Adam, ya Rob, siapakah itu Muhammad? Kata Allah, itu adalah cikal bakal cucu cicit nanti di akhir zaman yang bernama Muhammad, bakal menjadi nabi dan rasul terakhir di penghujung zaman. Allahu Karim, kanjeng Nabi sudah ada ketika kanjeng Nabi Adam diciptakan. Lalu kanjeng Nabi Adam didatangi malak Jibril. Kata Jibril, wahai Adam, aku akan menikahkanmu kepada Hawa. Sekarang ikutilah aku untuk membayar mahar supaya engkau menjadi suami dan Hawa menjadi istri. Sok nikah aina. Ditikahkan oleh malaikat Jibril. Ayo ikutin aku, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi ada, makanya sekarang disebut dengan sholawat Jibril. Itu dulu sejarahnya, Pak. Oh, sallallahu ala Muhammad berapa kali? 100 kali tanpa napas. Bagus, kata kanjeng Nabi Adam. Sallallahu ala Muhammad 100 kali tanpa napas. Sok coba. Oh, ujiannya kalau gak bisa ngapung. Itu kanjeng Nabi Adam dibaca sallallahu ala Muhammad sallallahu 100 kali tanpa napas. Tapi kanjeng Nabi Adam tidak kuat hanya 50 kali, Pak. Berarti yang 50 kali lagi dihutang 50 kali lagi dihutang. Makanya syariat sekarang boleh mas kawin atau mahar itu dihutang, karena di zaman kanjeng Nabi Adam ketika di surga pun di yang 50 lagi dihutang. Nah, makanya itu tukang kredit siap. Lah itu boleh. Nah, itu awal mula sejarah kenapa mahar itu bisa dihutang, karena dulu kanjeng Nabi Adam diperintah oleh Allah 100 kali baca sholawat, hanya kuat 50, yang 50 nya lagi dihutang. Nah, selesailah terjadi pernikahan di surga, hadirin. Ketika selesai pernikahan berarti dua-duanya menikmati bulan madu di surga. Oh, nggak ada makhluk satupun di surga, bebas mau ngapain-ngapain, bebas di surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
Dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, uskun anta, diamlah engkau di surga, wa zaujuka, dan beserta istrimu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu mau makan apa aja silakan, kamu mau kemana aja silakan, kamu mau ngambil apa silakan, semaunya bersama istrimu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi ingat Adam, ada satu pohon, ada satu buah yang aku larang. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Engkau jangan dekat-dekat, jangankan kau memakan, dekat-dekat pun aku larang. Hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Niscaya ketika engkau memakan, mendekati buah ini, minadh dhalimin, engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dhalimin di situ rugi. Oh, oke, siap, perintah dilaksanakan. Perjalanan terus Kanjeng Nabi Adam menikmati keindahan surga bersama Siti Hawa. Datang iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penduduk baru ya, iblis. Iya. Kenalan dong. Siapa namamu? Adam. Ini istri saya, Hawa. Oh, saya iblis senior. Iblis itu pas senior. Iblis itu sebelum Kanjeng Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Bahkan dalam satu riwayat, iblis ini menjadi gurunya para malaikat. Wow. Iblis itu ahli surga dulunya, diciptakan oleh Allah jauh sebelum Kanjeng Nabi Adam. Bahkan kepintarannya melebihi malaikat, sehingga dijuluki iblis sebagai rajanya malaikat atau gurunya malaikat. Tapi ketika disuruh sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin, iblis dicap sebagai orang kafir dan turunannya. Nah, iblis begitu kenalan dengan Kanjeng Nabi Adam. Adam, ya, kamu udah berapa lama tinggal di surga? Oh, lama, lumayan. Terus apa saja yang Allah perintahkan kepadamu? Aku mah bebas di sini mah. Yang penting satu tuh, jangan mendekati buah itu. Kata iblis, oh, itu mah kinayah, Adam. Kinayah bagaimana? Itu mah jebakan. Itu disebutnya buah huldi. Buah huldi itu adalah buah keabadian. Jika kamu memakan buah huldi itu, kamu dan istri kamu bakal abadi di surga. Disebutnya buah huldi. Masa? Iya, benar. Bohong kamu. Benar, saya akan lebih lama di sini. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam digoda terus, nggak kegoda Pak oleh rayuan iblis. Adam nggak kegoda, Siti Hawa kegoda. Kata Siti Hawa, digoda oleh iblis. Hawa, suruh Adam memakan atau mengambil buah ini, niscaya kamu di sini bakal abadi bersama Adam. Yang namanya perempuan Pak, digoda itu pasti tergoda. Tuh, Bapak punya istri, Bapak rayu goda, insya Allah Pak, insya Allah. Insya Allah naon pokon. Nah itu kan Neng Ayu, Neng Dika itu awalnya kan digoda oleh rayuan Anjas kan. Gak mungkin diadakan pernikahan kalau sebelumnya gak ada rayuan kan. Itu pun udah ada di zaman Siti Hawa ketika di surga. Istri seorang perempuan akan lunak hatinya ketika mendengar perkataan seorang laki-laki yang menyentuh hati. Termasuk Siti Hawa. Akhirnya Siti Hawa kegoda. Nah, Siti Hawa datang. Wahai suamiku Adam, ya, apakah engkau cinta kepadaku? Oh, jelas aku cinta kepadamu wahai Hawa, karena tidak ada lagi wanita yang aku cintai selain kamu. Ya iyalah, orang baru Siti Hawa doang orangnya. Pantes orang baru satu orang. Wah, Kanjeng Nabi Adam nih ada-ada aja. Bagaimana membuktikannya wahai Hawa supaya aku benar-benar cinta kepadamu? Apa pembuktianmu? Kata Siti Hawa, wahai suamiku, kalau kamu benar cinta kepadaku, tolong ambilkan buah itu, buah huldi. Katakan Nabi, wah Hawa, itu kan buah yang dilarang oleh Allah. Pokoknya Hawa pengen itu, tetap ngeyel, menggoda. Nah bapak-bapak kan, kalau bapak-bapak dirayu sama wanita, pasti akan lunak hatinya.
Tadi contohnya Sayyidina Umar gitu kan, Pak Pujiana di sini mau jadi MC contoh mah oh nyuci piring. Nah itu sudah dicontohkan oleh kanjeng Nabi Adam. Oleh kanjeng Nabi Adam. Akhirnya kanjeng Nabi Adam lunak Pak, lunak hatinya, akhirnya makanlah, ngambillah buah huldi, dibelah dua Pak, dibelah dua, ini buah dibelah terus dimakan, belum sampai perut itu Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan kanjeng Nabi Adam beserta Siti Hawa kemana? Ke dunia. Siti Hawa diturunkan di daerah mana itu? Jeddah. Terus kanjeng Nabi Adam diturunkan di negeri India. Lama 40 tahun kanjeng Nabi Adam mencari Siti Hawa, bertemulah di Jabal Rahmah. Itulah menjadi sejarah bagaimana adanya Jabal Rahmah. Nah, hadirin, itulah kanjeng Nabi Adam bersama Siti Hawa. Siti Hawa mah dan kanjeng Nabi Adam nikahnya di surga, Neng Ayu. Kanjeng Nabi Adam dan Siti Hawa nikahnya sudah di surga dulu. Tapi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri bisa masuk surga dengan adanya pernikahan. Dengan adanya pernikahan, tapi dengan syarat. Bapak-bapak harus memenuhi syarat ini supaya bisa pernikahan bapak, istri, anak masuk surga. Syaratnya yang pertama, nih syarat yang pertama, antat imaha ida ta'imta. Bapak jangan hianat kepada istri. Yang pertama, ida ta'ima ida ta'imta. Ketika bapak makan, maka istri bapak pun harus makan. Insya Allah rumah tangga bapak sampai ke surga. Sama seperti kanjeng Nabi Adam. Ketika bapak makan, istri bapak harus makan yang sama. Bapak makan bakakak, istri bapak pun harus makan bakakak. Kalau bapak makan bakakak, istri makan garam, bapak khianat. Tuh. Lah, bapak makan berkat nanti, istrinya pun harus makan berkat. Pak Nur Asikin, saya makan berkat, istri saya pun harus makan berkat. Harus adil Pak Asikin. Biar saya nggak hianat. Ini yang bagus Pak. Heureuy Pak Nur Asikin. Jadi ulah dianggap heureuy. Bapak, ketika bapak di pabrik, bapak suka makan istirahat. Lebih bagus itu bapak telepon istri. Bu, bapak ini makan di pabrik ya. Sama apa Pak? Sama gulai ayam. Oh, nanti bapak bawainnya pas pulang kerja biar sama-sama menikmati. Nah itu bakal mengantarkan bapak ke surga. Tapi kalau bapak makan di pabrik sama gulai ayam, datang ke rumah istri di rumah makan sama telur asin, telur dadar, hianat Pak, gak bakal sampai ke surga. Gak sampai ke surga. Ini serius. Serius, bukan dianggap bercanda. Makanan suami dan istri itu harus sama, kecuali istrinya tidak suka. Bapak suka bakakak, istri tidak suka bakakak. Istri sukanya apa? Asin udah beliin asin. Yang penting istri sudah tidak suka, kita suka nggak ada masalah. Tapi kalau istri suka, bapak suka, makannya nggak sama, hianat. Oh hianat. Aduh susah ini mah, susah. Nah yang kedua, watak sauha idak tasabta. Di mana-mana bapak pengen rumah tangganya sampai ke surga seperti kanjeng Nabi Adam. Ketika bapak memakai baju, istri pun harus memakai baju Pak. Tuh, bapak beli baju, otomatis istri pun harus bapak beliin baju, walaupun baju partai. Telepolitik Pak. Wah ini mah udah yang murah meriah aja, beliin mukena gitu kan. Harus diberikan baju, tapi ingat bajunya harus bisa menutup aurat. Percuma bapak setiap minggu, setiap bulan beliin istri baju, tapi bajunya hanya untuk bisa memperlihatkan aurat kepada orang lain. Baju bapak nanti bakal menjadi laknatullah di hadapan Allah. Na'udzubillahi min hati-hati Pak. Istri bapak itu adalah sosok seorang wanita yang bisa menyelamatkan dan bisa menjerumuskan kita di akhirat. Tergantung bagaimana kitanya. Dalam hal kecil pun seperti membelikan baju, hati-hati. Apakah baju ini yang saya belikan untuk istri bisa menutupi aurat atau tidak? Kalau menjadi penutup aurat berarti ini menjadi pahala bagi kita. Coba kita rubah sekarang. Sholat kita nggak bisa, ya kan?
Sodakoh kita ke fakir miskin, kepada anak yatim gak bisa. Atuh kita sodakoh setiap minggu, gak bisa setiap minggu, setiap bulan gak bisa, setiap bulan, setiap 6 bulan gak bisa, setiap 6 bulan, setiap setahun sekali mau lebaran. Belikan istri kita baju, bajunya harus menutupi aurat. Bapak niatkan, ini saya belikan baju untuk istri saya supaya istri saya selamat dari api neraka, tidak terlihat aurat. Itu luar biasa. Bapak selama baju yang Bapak belikan untuk istri dan bajunya selamanya menutup aurat, pahalanya terus mengalir kepada seorang suami. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebaliknya Bapak belikan baju yang satu lutut di atas jari, Pak. Tuh, kayak yang kelihatan, wah, kelihatan bodinya. Itu selama baju dipakai, siapa saja yang melihat istri Bapak tanpa memakai kerudung memperlihatkan aurat, selama pandangan mata selamanya, itu dosanya terus mengalir kepada Bapak. Na'udzubillahi min. Kenapa? Karena Bapak yang belikan. Oh, Allahu Karim. Itu Pak, hati-hati. Jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga istri kita, jangan sampai terjerumus ke dalam noda dan dosa. Wataksauha idak tasabda. 2. Yang ketiga, rumah tangga bisa masuk ke dalam surga. Wala tadribil wajha. Jangan sampai kita memukul kepada istri kita. Ingat, sebagaimana kita pusing, rungsing, pekerjaan tidak karuan di pabrik dalam keadaan tidak beres, gaji nggak karuan, perdagangan perekonomian menurun, rugi, datang ke rumah istri marah-marah, bapak pun sama marah-marah, bapak memukul wajah, wala tadribil wajha, nggak boleh Pak, haram. Allahu Karim. Ingat gak dulu bapak ketika bapak bertemu dengan istri, di depan penghulu bapak mengucapkan janji, di depan saksi bapak mengucapkan janji akan melaksanakan hidup seumur hidup, sehidup semati, gak akan menyakiti. Ingat itu, ingat nanti Neng Ayu akan kita saksikan bagaimana nanti di pelaminan mengikrarkan satu janji yang dibungkus oleh cinta. Tapi ingat nanti ketika rumah tangga, wala tadribil wajah, tidak boleh kita memukul wajah atau memukul apapun, kecuali memukul bedug, silahkan itu mah bebas itu mah. Ingat, jangan sampai kita kasar kepada istri. Ingat, istri dulu adalah pacar kita saling menghormati sampai rumah tangga wajib kita hormati. Ingat, seorang istri itu tidak hanya untuk dinikmati dan disakiti, istri itu hanya boleh untuk disayangi dan dilindungi. Hidup Salman. Ngalamun saya jomblo, percuma ngomongin jomblo. Aduh. Wala tuqabih. Yang selanjutnya rumah tangga itu hati-hati, wala tuqabih. Jangan pernah bapak atau ibu itu menghina kepada istri atau suami. Bapak jangan pernah menghina kepada istri. Ingat, satu ucapan akan membekas dalam hati seorang istri, sakitnya terus-terusan akan terus dirasakan seorang istri. Wala tuqabih. Jangan pernah sampai kita menghina istri, apalagi kita menghina istri di hadapan orang banyak. Allahu Karim. Bahkan rumah tangga itu yang paling hebat. Yang namanya rumah tangga, saya yakin Pak, itu nggak mungkin tidak ada percekcokan di rumah tangga. Itu sudah wajar. Toh karena rumah tangga itu ibarat melihat gunung. Kita lihat gunung Karang, gunung Krakatau, lihat dari jauh, oh indah luar biasa gunung. Masuklah bapak ke gunung, ternyata dalamnya hanya batu, pohon dan lain sebagainya. Begitupun dengan pernikahan. Pernikahan itu laksana seperti itu, enak dipandang, tapi begitu kita masuk ke jenjang pernikahan, rumah tangga, istri dan suami, pasti di situ ada percekcokan. Ketika kita cekcok, ingat, jangankan tetangga kiri kanan depan belakang tahu, orang rumah pun gak boleh tahu kita berantem. Itu harus menutup aib daripada masing-masing kekurangan istri atau suami. Jangan sampai kita mengumbar-umbar kejelekan suami atau kejelekan istri di hadapan orang banyak, apalagi menghina di depan orang banyak kepada istri kita. Itu diharamkan. Wala tuqabih. Jangankan itu, hadirin, kita aja lagi berantem, ada tamu,
pura-pura kita tidak berantem, pura-pura kita mesra. Nanti tamunya pulang, lanjutkan. Lanjutkan. Aduh, itu harus menutupi daripada pertengkaran yang ada di dalam rumah tangga kita. Ingat, rumah tangga kita harus menjadi panutan, contoh bagi tetangga-tetangga kiri dan kanan, supaya ini rumah tangga kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahjur illa fil bait. Yang terakhir, jangan sampai kita mendiamkan istri kecuali di dalam rumah. Besok keundangan, bapak berangkat dari rumah sama istri lagi berantem, manyun. Berantem di rumah, langsung pergi undangan, manyun. Bapak di depan, istri belakang, manyun aja. Makan pun jauh-jauhan. Nah itu wala tahjur. Nanti kalau di rumah masa bodoh, mau sih dilempar, mau sih apa terserah. Tapi ingat, di luar wala tahjur illa fil bait. Jangan bapak campakan istri di luar. Itu gak boleh. Nah, ketika kita sudah terbebas daripada yang tadi dan kita laksanakan yang tadi, insya Allah rumah tangga kita akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah, sekilas tentang sejarah bagaimana kanjeng Nabi Adam di surga diturunkan oleh Allah hanya gara-gara makan buah huldi. Rumah tangga kita yang kita bangun 20 tahun 30 tahun jangan sampai hancur gara-gara hal sepele. Saya doakan mudah-mudahan Ananda Dike dan Ananda Anjas nanti dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kegampangan, dijadikan keluarga yang mawadah warahmah dan sakinah, tentunya seperti keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Fatimah. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, dan kita doakan juga yang hadir di sini mudah-mudahan rumah tangga kita awet sampai ajal memisahkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, insyaallah pernikahan Ananda Dike Monako binti Nur Asikin dan Anjas Prayitno bin Budi Suwarno insyaallah akan dilaksanakan hari Ahad besok ya. Minggu ya, Ahad Minggu bener Pak. Ahad Minggu. Nah, insyaallah akan kita saksikan akad pernikahan. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini, hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.